Toprak Razgatlioglu bakal uji motor MotoGP Yamaha lebih cepat berkat dukungan BMW. Kabar mengejutkan datang dari dunia balap motor. Toprak Razgatlioglu, sang juara dunia World Superbike, WSBK, 2024 dan pemimpin klasemen sementara WSBK 2025, berpotensi merasakan sensasi mengendarai motor MotoGP Yamaha YZR M1 lebih cepat dari jadwal resmi. Peluang emas ini muncul berkat dukungan penuh dari timnya saat ini, BMW, yang siap memberikan restu meskipun kontraknya baru berakhir di penghujung 2025. Seperti diketahui, Toprak akan resmi pindah dari WSBK ke MotoGP pada musim 2026, bergabung bersama tim satelit Pramac Yamaha. Biasanya, pembalap baru MotoGP melakukan debut pada tes pasca musim di Valencia, yang digelar usai musim berakhir. Namun, kemungkinan bahwa Toprak bisa lebih awal menjajal YZR M1, bahkan sebelum tes resmi tersebut dimulai. BMW, pabrikan yang selama ini menjadi rumah bagi Toprak, menunjukkan sikap sportivitas yang luar biasa. Mereka dikabarkan tidak keberatan melepas sang bintang lebih cepat untuk beradaptasi dengan atmosfer MotoGP. Alasannya sederhana namun penuh makna, Toprak tak akan menjadi lawan mereka di musim berikutnya, sehingga memberi kesempatan ini justru dianggap sebagai bentuk dukungan tulus. Langkah ini bukan hanya mempermudah transisi Toprak ke dunia MotoGP, tetapi juga menunjukkan kelas dan niat baik BMW sebagai pabrikan besar. Saat ini, Toprak sedang berada di puncak performanya. Dengan torehan 407 poin di klasemen sementara WSBK 2025, peluang mempertahankan gelar juara sangat terbuka lebar. Jika berhasil, pembalap asal Turki ini akan mengoleksi 3 trofi juara WSBK sebelum resmi melangkah ke MotoGP. Ajang WSBK sendiri akan berakhir pada 19 Oktober di sirkuit Jerez, Spanyol. Artinya, ada celah waktu yang cukup untuk Toprak mengikuti sesi uji coba bersama Yamaha pada November, hanya beberapa pekan sebelum tes resmi Valencia. Keuntungan ini jelas tidak bisa diremehkan. Menjalani tes lebih awal akan membuat Toprak memiliki modal besar dalam memahami karakter YZR M1, mulai dari data lap time, perilaku motor, hingga respon saat melibas tikungan cepat. Proses adaptasi yang biasanya memakan waktu panjang bisa dipersingkat secara signifikan, sehingga ia dapat tampil lebih percaya diri saat menjalani uji coba resmi di Valencia. Di sisi lain, masa depan susunan pembalap Pramac Yamaha untuk musim 2026 masih menjadi misteri. Jack Miller dan Miguel Oliveira, dua pembalap yang saat ini mengisi kursi tim, belum mendapat kepastian nasib mereka. Kedatangan Toprak tentu menjadi faktor penentu yang signifikan. Sebagai pembalap dengan gaya balap spektakuler dan mental juara, ekspektasi yang dibebankan kepadanya sangat tinggi. Bagi para penggemar MotoGP, ini adalah momen yang patut dinanti. Perpindahan Toprak dari WSBK ke MotoGP bukan hanya sekadar transfer pembalap, melainkan pertemuan antara dua dunia yang berbeda karakter. Dari kerasnya pertarungan di WSBK, kini ia akan menghadapi tantangan yang lebih berat dan kompetitif di MotoGP. Dan jika benar ia mendapat kesempatan menjajal motor lebih awal, Toprak akan tiba di musim debutnya dengan kesiapan yang jauh di atas rata-rata pendatang baru. Perjalanan Toprak Razgatlioglu menuju MotoGP tampak seperti babak baru yang sudah dipenuhi intrik, harapan, dan dukungan luar biasa dari berbagai pihak. Kini, mata dunia balap menunggu. Apakah sang juara dari Turki ini mampu menggebrak MotoGP seperti ia mendominasi WSBK, atau justru akan menghadapi proses adaptasi yang penuh liku? Satu hal yang pasti, langkah awalnya sudah mendapat dorongan besar berkat niat baik BMW yang memberi jalan mulus menuju panggung tertinggi balap motor dunia. Fabio Quartararo yakin bisa lawan Marquez jika motornya setara. Saya bukan tanpa harapan. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung bagi dominasi luar biasa Marc Marquez bersama Ducati Lenovo Team. Sang baby alien tampil hampir tak tersentuh di setiap seri yang digelar, meninggalkan lawan-lawannya, termasuk Fabio Quartararo, dalam bayang-bayang kejayaan. Namun, dalam tekanan dan kekalahan yang berulang, sang pembalap Yamaha itu menolak menyerah. Fabio Quartararo tidak tinggal diam. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan dengan penuh ketegasan dan keyakinan, ia menyatakan percaya diri mampu bersaing setara dengan Marc Marquez, asal satu hal, performa motor yang setara. Saya tidak menyangkal kehebatan Marc. Tapi bukan berarti dia tak terkalahkan. Dalam kondisi yang sama, saya yakin bisa melawan dan bahkan mengalahkannya, ujar Quartararo dengan nada optimis. Keyakinan Quartararo bukan sekadar omong kosong atau pelipur lara di tengah musim yang sulit. Musim 2025 ini adalah mimpi buruk bagi Yamaha. Meski berhasil mencatat peningkatan pada sesi latihan dan kualifikasi, performa saat balapan tetap tertinggal jauh dibanding Ducati.
Quartararo berkali-kali start dari grid depan, namun hasil akhir tak sebanding dengan usaha kerasnya di lintasan. Marc Marquez kini melaju sendirian di puncak klasemen dengan 381 poin, hasil dari 8 kemenangan race utama dan 11 kemenangan sprint race dari total 12 seri. Performa yang membuatnya seolah berada di level berbeda dibanding para pesaingnya. Tapi bagi Quartararo, dominan bukan berarti tak tersentuh. Dalam kondisi basah atau tidak biasa, dia memang sangat sulit dikalahkan. Tapi dalam balapan kering, saya yakin kami bisa memberinya masalah, ungkap El Diablo, merujuk pada skenario balapan yang lebih adil dan stabil. Quartararo bahkan mengakui bahwa Marc adalah satu-satunya pembalap yang benar-benar berada di level elit selama 1 dekade terakhir. Namun, ia menambahkan bahwa secara kecepatan murni, dirinya memiliki potensi besar untuk menyamai atau bahkan melampaui Marquez, jika Yamaha bisa menutup celah performa dengan Ducati. Saya pikir tidak ada seorang pun yang selevel Marc saat ini. Tapi itu bukan karena kita tak mampu. Ini soal paket lengkap, motor, grip, tenaga, dan strategi, lanjut Quartararo. Kenangan musim 2019 menjadi pembakar semangatnya. Saat itu, Quartararo beberapa kali berhasil memberikan tekanan hebat kepada Marquez. Meski akhirnya belum mampu mengalahkan, namun momen-momen itu menjadi bukti nyata bahwa ia bisa berdiri sejajar, asal diberi peralatan tempur yang memadai. Masalah utama Yamaha saat ini adalah teknologi yang tertinggal jauh. Ducati, KTM, dan Aprilia menggunakan mesin V4 yang bertenaga besar dan efisien. Sementara Yamaha masih bergantung pada konfigurasi inline 4, yang meski halus namun tertinggal dari sisi akselerasi dan kestabilan pengereman. Quartararo menjelaskan bahwa dirinya seringkali harus mengerem 20 meter lebih awal dari rival-rivalnya karena motor Yamaha tidak mampu menghentikan laju motor sebaik mesin V4 lainnya. Di belakang mereka, saya harus mengerem lebih cepat. Dan itu membuat saya mudah disalip. Bagian belakang motor kami tidak membantu saat pengereman, ungkapnya. Meski situasi tak berpihak, Quartararo belum kehilangan harapan. Yamaha sedang dalam proses pengembangan mesin V4, dan ia disebut-sebut akan menjadi pembalap pertama yang menjajalnya dalam uji coba mendatang. Ini bisa menjadi titik balik yang ditunggu-tunggu sang juara dunia 2021 itu. Optimisme Quartararo memberikan warna tersendiri di tengah dominasi Marquez. Ia bukan hanya berbicara, tapi menunggu waktu untuk membuktikan. Jika Yamaha bisa bangkit, maka musim ini belum selesai. Persaingan bisa kembali membara. Dan dunia pun menantikan momen ketika El Diablo benar-benar kembali menantang sang raja lintasan. Sebab dalam setiap sejarah yang ditulis, pahlawan besar selalu butuh lawan sepadan untuk menjadikan ceritanya abadi. Bos Yamaha pastikan Andrea Dovizioso siap jalani wildcard dengan mesin V4. Yamaha tampaknya tak ingin terus tertinggal dalam persaingan teknologi mesin MotoGP. Setelah bertahun-tahun mempertahankan konfigurasi inline 4, kini pabrikan asal Jepang itu secara resmi membuka peluang besar untuk mengadopsi mesin V4 seperti yang digunakan oleh para rival mereka, Ducati, KTM, dan Aprilia. Dan menariknya, Yamaha akan menurunkan Andrea Dovizioso sebagai rider wildcard untuk menguji langsung kekuatan prototipe mesin V4 di trek balap dalam waktu dekat. Kabar tersebut disampaikan langsung oleh Paolo Pavesio, salah satu petinggi Yamaha, yang menegaskan bahwa pengembangan mesin V4 kini menjadi fokus utama Yamaha. Bukan lagi sebatas wacana atau sekadar spekulasi, melainkan langkah konkret menuju era baru Yamaha di MotoGP. Ya, ini yang dapat saya katakan sebagai target kami, ungkap Pavesio ketika ditanya soal kemungkinan Yamaha mengadopsi V4 untuk musim 2025. Jika kami mampu mencapainya sesuai target, kami akan menurunkan wildcard. Kami ingin benar-benar siap, dan itu artinya kami ingin Andrea Dovizioso berada di lintasan, langsung menguji performa mesin V4 milik kami. Langkah ini menjadi titik krusial dalam sejarah Yamaha di MotoGP sejak lama. Yamaha dikenal dengan mesin inline 4 yang lebih halus dan linear dalam karakteristik tenaga. Namun kerap kali kalah dalam urusan akselerasi dan top speed, dua aspek vital di era balap modern yang makin mengandalkan kecepatan lurus dan pengereman tajam. Dalam situasi saat ini, di mana rival-rival seperti Ducati begitu dominan dengan kekuatan mesin V4 mereka, Yamaha pun akhirnya menyesuaikan diri. Andrea Dovizioso sendiri bukan sosok asing bagi Yamaha. Meski sempat gantung helm, ia kembali dipercaya untuk mengambil peran penting dalam pengembangan mesin baru ini. Dovi, dengan pengalamannya bersama Ducati dan gaya balapnya yang presisi, dianggap sebagai sosok ideal untuk mengevaluasi karakteristik mesin V4 Yamaha dari sudut pandang pembalap profesional yang benar-benar memahami seluk-beluk mesin tersebut.
Dovi adalah sosok yang paham bagaimana mesin V4 bekerja. Dia tahu cara memaksimalkan tenaga, menjaga ban, dan mencari ritme yang stabil di tiap laps. Itulah kenapa kami ingin dia jadi yang pertama menjajal motor ini di trek sebenarnya, tambah Pavesio. Tak hanya Dovi, Yamaha juga melibatkan Augusto Fernandes dalam uji coba privat yang dilakukan di Brno, Ceko beberapa waktu lalu. Tes privat ini dilakukan secara tertutup, tanpa publikasi besar, namun memiliki arti strategis yang sangat besar. Brno dipilih karena karakter sirkuitnya yang menuntut kestabilan dalam kecepatan tinggi dan tikungan panjang, cocok untuk mengevaluasi kemampuan dasar mesin baru ini. Brno memberi gambaran jelas bagaimana tenaga mesin bekerja dalam tekanan sebenarnya. Kami butuh data dari tikungan cepat, dari pengereman mendadak, dari segala kemungkinan. Dan sejauh ini, hasil awalnya cukup menjanjikan, ungkap salah satu teknisi yang terlibat dalam pengujian. Yamaha menyadari bahwa perubahan ini bukan hanya soal mesin, tapi juga soal filosofi. Menanggalkan tradisi inline 4 bukan keputusan mudah. Tapi Pavesio menekankan bahwa jika ingin kembali kompetitif dan menantang Ducati serta tim besar lainnya, Yamaha harus berani keluar dari zona nyaman. Musim 2025 bisa menjadi titik kebangkitan, atau titik uji terberat. Namun satu hal yang pasti, Yamaha tak lagi menunggu. Mereka bergerak. Mereka berinovasi. Dan lewat tangan Andrea Dovizioso, mereka akan memperkenalkan prototipe baru yang bisa mengubah arah sejarah M1 untuk selamanya. Apakah ini akan berhasil? Kami belum tahu, ucap Pavesio jujur. Tapi yang jelas, kami tidak akan menyerah begitu saja. Ini bukan akhir cerita Yamaha, ini awal bab baru.